Bismillahirrahmanirrahim. RAB Official mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, halo teman-teman sekalian. Ya, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel YouTube RAB Official. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut di video berikutnya, ya silahkan bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Nah, teman-teman sekalian, nah kali ini di video ini saya akan membahas tentang motivasi hidup, rahasia menjalani dan melewati masalah dalam kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, akhir-akhir ini banyak video yang beredar di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, di WA, dan maupun di berita ataupun media nasional. Nah, kasus bunuh diri, ya, bunuh diri, gantung diri, overdosis obat-obatan dan sebagainya. Ini sontak membuat kita kaget. Nah, entah apa sih menyebabkan mereka bisa bunuh diri. Nah, kalau kita melihat data dari WHO dalam 1 tahun, hampir 800.000 orang yang bunuh diri. Nah, ini data yang mengagetkan kita semua, yang cukup tinggi. Dan kalau kita rincikan lagi, ada beberapa negara yang dengan kasus bunuh diri yang tertinggi. Ada 5 negara, dan yang menempati urutan paling pertama adalah Korea Selatan, dan yang notabene ini negara maju. Nah, lantas timbul pertanyaan, ya, apa sih kira-kira yang menyebabkan sehingga angka kasus bunuh diri di negara tersebut tinggi? Nah, usut punya usut, kalau kita selidiki lebih dalam lagi, nah, faktor yang pertama menyebabkan banyak orang bunuh diri karena mereka depresi. Mereka susah melewati masalah hidup yang mereka alami. Nah, ujung dari permasalahan yang mereka hadapi yang tidak ada habisnya, depresi dan bunuh diri. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, seorang manusia terlahir di dunia ini, mau tidak mau mereka harus menghadapi masalah dalam kehidupannya. Selesai masalah pertama, datang masalah kedua, yang ketiga. Maka apa yang terbaik yang harus dilakukan? Hadapi masalah tersebut, hadapi ujian tersebut. Karena orang-orang yang ingin naik ke level yang lebih tinggi, andaikan kita mengibaratkan di dalam dunia kampus atau dunia sekolah, seseorang yang ingin naik ke tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya dari kelas 2 SD yang ke kelas 3, maka orang tersebut harus menghadapi ujian, menghadapi ujian. Nah, begitupun dengan kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin naik ke level yang lebih baik lagi, level yang lebih atas lagi, maka harus menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan ini. Karena kalau kita ibaratkan ujian ataupun masalah yang kita hadapi adalah bab tangga atau batu loncatan untuk naik level lagi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi satu persatu, masalah yang kita hadapi, maka hadapi dengan gentle. Hadapi masalah tersebut, jangan lari dari masalah tersebut, dan sebaliknya jangan berputus asa menghadapi masalah ataupun ujian yang ada, atau sampai pada level depresi dan bunuh diri. Ini hal yang tidak baik dan sangat buruk. Maka jika Anda ingin naik level, jika Anda ingin naik kelas dalam kehidupan Anda, hadapi masalah tersebut, hadapi ujian tersebut. Karena ingat, di balik masalah, di balik ujian ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran,
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Maka di dalam kehidupan ini tidak mungkin Allah memberikan kesusahan demi kesusahan kepada kita. Pasti di balik kesusahan tersebut ada kemudahan yang terselip. Ada hal-hal yang baik yang terselip. Dan poin yang kedua, dalam menghadapi kesulitan ataupun masalah ataupun ujian, ingat ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah membebankan sesuatu kepada hambanya sesuai kemampuannya. Jadi ingat, kadar porsi ujian masalah yang diberikan Allah sama kita sama kita semua pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menghadapi masalah tersebut. Tidak mungkin Allah memberikan masalah ujian kepada kita semua di luar kapasitas kita. Yakini itu. Karena kalau kita menghadapi sebuah masalah dengan cara yang tidak baik, menghadapi sebuah masalah ujian dengan tidak baik, misalnya tidak tenang ataupun cara-cara yang tidak baik, maka fatal akibatnya, bisa berujung kepada depresi dan bunuh diri. Oleh karena itu, setiap masalah yang Anda hadapi pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar menghadapi masalah, kunci yang pertama adalah bersabar. Dan kunci yang kedua, memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dalam Al-Quran Allah mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Wasda'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ketika Anda menghadapi masalah ujian yang bertubi-tubi, ingat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena di balik musibah yang Anda hadapi ada kemudahan. Ada kemudahan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sesungguhnya di balik musibah, di balik ujian, di balik masalah yang Anda hadapi tersimpan sejuta kejutan yang begitu indah untuk Anda. Jadi bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah. Hamparkan sajadah Anda, mohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan atas setiap masalah yang Anda hadapi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.